RUU Kawasan Industri merupakan salah satu RUU dalam prolegnas prioritas tahun 2026 yang merupakan usul inisiatif DPR RI dan sedang digodok di tingkat Panja Komisi 7 DPR RI. RUU ini akan menjadi kerangka hukum utama yang mengatur pengembangan dan penyelenggaraan kawasan industri, menyederhanakan tumpang tindih regulasi, memperkuat daya saing, dan memajukan konsep industri hijau. Selama ini, kawasan industri masih diatur berdasarkan PP tentang perwilayahan industri. Di sisi lain, masih banyak pabrik yang berdiri di luar kawasan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga diperlukan payung hukum yang mempertegas arah pengembangan industri nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI menekankan, persoalan utama yang perlu diurai dalam sektor industri nasional adalah regulasi yang tumpang tindih. Berbagai aturan yang diterbitkan kementerian maupun pemerintah daerah justru menciptakan ketidakpastian dan membuat proses perizinan menjadi panjang dan rumit. Padahal, investor membutuhkan kepastian dan kecepatan dalam mengambil keputusan investasi. Jika pemerintah serius ingin menghadirkan sektor industri yang menarik investasi, pemerintah pusat harus menghilangkan ego sektoral tingkat kementerian maupun tingkat daerah. Sistem perizinan satu pintu seharusnya lebih diperkuat untuk menerapkan mekanisme yang lebih sederhana dan transparan sehingga proses perizinan lebih cepat, efisien, dan memperkecil peluang terjadinya praktek-praktek yang menghambat investasi. Masih tumpang tindihnya peraturan, aturan, Pemda tingkat 2 ngatur sendiri, Pemda tingkat 1 ngatur sendiri, kementerian ini ngatur sendiri, kementerian itu ngatur sendiri, kementerian yang di sana ngatur sendiri. Investor ya mumet lah. Nggak mungkin itu. Semakin banyak aturan, di situ pasti akan semakin banyak permainan. Nah, makanya saya kembalikan pemerintah. Kalau pemerintah memang kepingin membuat rancangan undang-undang ini benar-benar valid, benar-benar pro investasi dengan satu tujuan, pemerintah pusat harus pegang kendali. Jadi top down, tidak boleh masing-masing ini mempunyai kewenangan masing-masing. Bukan hanya penyederhanaan perizinan, pemberian insentif bagi kawasan industri juga perlu jadi pertimbangan pemerintah untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Insentif seperti kemudahan energi, perpajakan, dan akses pembiayaan bisa menjadi daya tarik bagi investor menanamkan modal di Indonesia. Dengan banyaknya investasi yang masuk, bukan sekedar meningkatkan daya saing industri nasional, melainkan juga memperluas pembukaan lapangan kerja di dalam negeri. Dari sisi gas misalnya, gas yang dipakai ya tentu harus senilai HGBT, sehingga termasuk juga energi bahan bakar BBM dapatkan subsidi misalnya, terus juga energi dari sisi listrik juga mendapatkan perlakuan lebih khusus, lebih murah, sehingga industri-industri yang ada di luar kawasan industri akan bergabung semuanya untuk tinggal di kawasan industri tersebut. Nah, tentu masih banyak yang diberikan insentif yang lain, pajak misalnya. Pengembangan kawasan industri juga diingatkan tidak hanya mementingkan investasi, tapi juga pentingnya penguatan peran masyarakat lokal dan industri kecil dan menengah atau IKM. Masyarakat sekitar harus diprioritaskan menjadi tenaga kerja, sementara IKM menjadi pemasok dalam rantai industri. Kementerian Perindustrian harus memainkan peran yang menjembatani melalui program pelatihan dan pembinaan yang sesuai bagi masyarakat dan IKM lokal, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan industri dan menjadi bagian dari rantai pasok tersebut. Kebijakan pro-investasi dan pelibatan masyarakat dan IKM diharapkan bisa menciptakan sektor industri nasional yang berdaya saing global. Kita berpikir atau saya pribadi berpikir harus menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Perindustrian. Kalau ada sebuah kawasan industri di suatu daerah, kawasan industri ini terdiri dari industri apa? Industri ini membutuhkan apa? Yang dibutuhkan oleh industri ini mampu nggak dikerjakan oleh masyarakat atau IKM? Kalau tidak mampu, di sini kan peran perindustrian untuk melakukan pelatihan dan pembinaan sehingga koneksi ini terjadi.